Makanya kalau ngaji demen sama ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu mah rajin seminggu sekali. Bapak-bapak rajin seminggu sekali, ibu-ibu tiap hari. Ditanya sama lakinya, lu dapat apa ngaji? Alhamdulillah ya, hari ini saya dapat seragam nih dari Bu Ustazah. Besok alhamdulillah dari pengajian sebelah sono saya dapat kerudung. Bayar nggak? Bayar. Kata lakinya, besok mah gua jangan ngaji lagi. Loh, kenapa? Gua ngaji tekor gua. Lu impak cuman 1.000 bayar utang, gedean bayar utang daripada impak. Betul nggak? Makanya ngaji boleh tapi jangan banyakin seragam ya. Ya, tapi ibu-ibu makan demennya seragam baik. Makanya ibu-ibu mengaji seminggu kadang-kadang ceramahnya pinteran ibu-ibu. Ustadz lagi ceramah ibu-ibu. Nah Ustadz yang depan gede amat ya, kayaknya makan berkat mulu. Jadi sumber, jadi omongan. Datang ibu-ibu pakai baju bagus, kayaknya seragamnya boleh ngutang. Emang apa? Nah jalannya kiri mulu, apa? Kiri dit. Jadi pembahasan. Ngaji kayak pamer, pakai gelang sampai siku, begini mau ngaji. Ngapa? Biar orang lihat. Bu ya, tapi mudah-mudahan mah di sini kagak ya Bu ya. Ngajinya benar-benar sehingga banyak ilmu yang dimiliki. Bapak-bapak ngaji. Tadi kata Pak Haji Asep seminggu sekali. Datang duduk bersama kumpul. Setengah jam satu. Duduk nyari tiang, nyender. 15 menit kemudian datang satu, nyender. Setengah jam baru ada 3 orang. 1 jam 10 orang. Kata Pak Haji Asep, udah malam ya, kita ngaji. Alhamdulillah. Ayo ngaji, kita baca doa dulu. Bismika Allahumma ahya wa bismika tidur. Akhirnya Pak Asep ngajinya sama karpet. Ya, makanya bapak-bapak mah ngaji seminggu sekali husu, beda dengan ibu-ibu. Kiainya udah mulai sama penutupan nggak tahu. Kenapa? Kirain teh nunduk begini ngerti. Nahan ngantuk. Kagak bang, udah teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain teh baru mulai, taunya udahan. Ya, betul nggak? Nah, kan ngaji di sini alhamdulillah seminggu sekali. Mudah-mudahan ilmunya lebih banyak bapak-bapak daripada ibu-ibu. Ibu-ibu mah ngajinya seminggu sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu setiap hari, bapak-bapak 1 minggu sekali. Tapi ilmunya banyakkan bapak-bapak. Apa? Tawadu. Ya, senang duduk nyantai, nggak pernah bilang sama ibu-ibu. Dapat duit, kantongin taruh di dalam kopiah. Tawadu. Ya, ibu-ibu pinter nyari duit. Ya, bapaknya lagi ke kamar mandi, lihatnya, nah ini nemu nih goceng, lumayan buat beli cabai. Ya, makanya dalam peringatan itu mari sama-sama kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua dari peringatan ini ada orang-orang yang diingetin. Siapa yang diingetin? Kita semua. Panitia kumpul ingin melaksanakan Maulid Nabi untuk mengingatkan kepada kita. Tahun kemarin Maulid enggak. Alhamdulillah sekarang bisa. Mudah-mudahan ini kata Pak Edi tadi yang perdana ya. Yang pertama mudah-mudahan langsung nempel. Besoknya alim ngikuti sunnah Rasul. Tahun depan maulid lagi. Kenapa? Karena takut yang hari ini lupa. Makanya maulid dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena peringatan maulid sering kita laksanakan, tapi kadang-kadang akhlaknya kagak ngikutin Rasul. Saya pernah ditanya sama Ustadz, saya ngikutin sunnah Rasul, boleh nggak? Boleh.
Bagus itu ngikutin sunnah Rasul. Tapi saya ngikutin yang satu aja, apaan? Kawinnya. Elah, Rasul itu nikah sebanyak 9 kali dalam sejarah, yang dinikahi semuanya janda, udah tua, anak banyak. Besok yang ngikutin sunnah Rasul cari nenek-nenek yang anaknya banyak. Ya Pak, jangan kayak gininya yang ditiru, tapi apa? Akhlak kepribadiannya. Kita ngaku sebagai umat Rasul, ngomongin orang masih jalan. Kita ngaku umat Rasul, ke orang lain bikin sering sakit hati. Ngaku umat Rasul, bangun malam cuman pipis. Ya. Lantas apa yang bisa kita ambil dari peringatan ini? Apakah kita mau ngikuti secara akhlak dari ibadahnya? Apakah kita mau ikuti secara muamalahnya? Karena contoh Rasulullah itu banyak. Makanya dikatakan oleh Imam Sirri, ya, barang siapa man qasada wa yaqra'u alaihi bimaulidin nabi faqad qasada limahabbati. Siapa orang yang datang ke majlis yang dibacakan di dalamnya itu sirah-sirah nabawi, maka dia seperti qasada min riyadil jannah, seperti datang ke taman-taman surga. Li'annahu wa qasada limahabati Rasul, karena kedatangannya ke sini tidak lain adalah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Rasul dikatakan kita cinta. Kalau kita bicara cinta, dikatakan dalam bahasa Inggris itu love is blind. Cinta itu buta. Ya. Al-mahabbatu summi wa yumni. Cinta itu membuat mata orang buta. Ini makna cinta dulu. Nanti kita akan cinta kepada Rasulullah. Orang ketika sedang jatuh cinta dibutakan matanya. Ini yang bicara di sini semua yang hadir sudah merasakan cinta. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang, banyak sekali omongan. Itu lakinya hitam, pendek, dekil, istrinya cakep banget. Berarti istrinya lagi buta karena cinta. Kadang ke anak sendiri ditimang-timang, anak siapa ini? Kok hitam banget? Nggak jauh sama bapaknya. Ya. Nah, oleh karena itu, kecintaan kita jangan membuat kita cinta seperti ketika kita sedang merayu, yang sekarang ini adalah mantan pacar kita. Ada 3 jenis cinta. Yang pertama, cinta karena terpaksa. Itu bisa kita lihat dalam kehidupan romantika kehidupan kita. Ada lakinya sudah tua tapi kaya, kemudian dia menikah, akhirnya terpaksa. Ada orang cinta karena hartanya, karena yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga, ada cinta karena yang sebenarnya atau cinta sejati. Mana yang kita buktikan? Cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita lihat sekarang ini kecintaan kita kepada Rasulullah sudahkah memiliki 3 makna ini? Apa yang pertama? Cinta yang pertama dikatakan cinta sejati adalah ayyahtara kalama habibihi ila kalami ghairihi. Yang pertama, cinta kepada Rasul itu lebih diutamakan daripada yang lainnya. Ketika kita tadi datang ke sini, ini kan hari Minggu, hari enaknya untuk libur sama keluarga. Kita pergi tamasya ke Puncak sana.
lihat kebun teh, tapi kita harus datang ke sini. Itu ada perjuangan, ada pertaruhan antara nafsu dan iman, betul nggak? Pas mau datang, ngapain sih lu datang? Udah aja di rumah ini keluarga enak kumpul, kita jalan-jalan ke mall, kita belanja habisin duit. Tapi kata iman, jangan, kamu harus hadir. Karena seminggu sekali aja kagak, ya minimal atau setahun sekali maulid. Kata nafsu, udah di rumah aja, kedengeran kok kiai ngomong, ngapain ke sono? Kata iman, datang. Insya Allah kalau datang mah kamu dapat silaturahmi, dapat saudara yang banyak, banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Makanya alhamdulillah kalau kita datang ke tempat ini, alhamdulillah banyak berkah. Ya, banyak keberkahan. Jangan sampai kita mengikuti, memperturut hawa nafsu kita sehingga kita diam-diam di rumah. Kenapa? Kita sulit memberi contoh kepada anak-anak kita. Kita ingin anak kita jadi orang hebat. Bu, pengen gak punya anak pinter? Pengen punya anak pinter, pengen punya anak berakhlak? Hah? Pengen punya anak pinter, pengen punya anak berakhlak? Pinter dan berakhlak, walaupun gak ada pilihan, pasti itu semuanya kemauannya. Masukin anak ke pondok pesantren. Jangan cuma sekolah-sekolah yang memang hebat di dunianya tetapi jelek di akhiratnya. Pinter anak bahasa Inggris tapi ngajinya kagak bisa. Ini yang kita takutkan sekarang ini. Kalau anak pinter doang gak berakhlak, kesian bapaknya. Bapaknya meninggal dunia dibacain Yasin pakai MP3. Dianya lagi ngobrol. Ngapa nggak biarin aja, orang udah mati mau urusannya sendiri. Itu anak pinter tapi nggak berakhlak. Bapaknya lagi nongkrong. Kalau anak dulu berakhlak itu kalau ada orang tua lagi duduk, ini jalannya aja bengkok-bengkok, ya enggak? Sekarang coba lihat anak-anak kita, orang tua lagi ngobrol kadang sambil lari di lengkain itu keinjak perutnya. Ini anak-anak kita. Kenapa? Karena cuman pinter tapi tidak berakhlak. Ini kan yang ditemakan oleh Rasulullah, berakhlak. Kalau kita punya anak yang berakhlak, anak pinter, insya Allah dunia kita senang, akhirat juga kita senang. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi jelas dikatakan wawal solin yadullah. Punya anak yang soleh, berakhlak, pinter, orang tua meninggal dunia masih kebawa ilmunya, didoain sama anak-anaknya. Ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita dengan akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, dari peringatan ini ada yang diingat-ingat oleh kita. Siapa yang diingat-ingat oleh kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita maulid dulu. Maulid itu lahirnya Nabi. Bu, tanggal berapa Nabi lahir? 12 Rabiul. Sekarang tanggal tanggal 15 Rabiul Awal. Kalau bulan Islam agak lupa-lupa karena gajiannya bulan Masehi. Jadi kalau nanti ditanya besok gajiannya tanggal 1 Sofar, wah pasti kalender di rumah ada. Bulan-bulan Islam aja kadang-kadang kita nggak ngerti, nggak tahu. Jangankan ke anak, kadang-kadang kita juga nggak hafal. Betul nggak, Bu? Betul nggak? Pertama apa, Bu? Bulan Islam Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal,
Zulqa'dah, Zulhijjah. Hebat. Yang lain mangap-mangap dong. Kenapa? Gak hafal. Ya, gimana kita mau ngajarkan anak-anak kita kalau kitanya nggak hafal? Alhamdulillah, ibu masih besok ajarin tuh bu. Ngajinya ngaji apa? Ngaji bulan. Ya. Datang bulan pertama, besok kita hafalan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Udah, hafalin di rumah. Tanya sama laki, bisa hafal Ustaz? Tenang Pak, besok gajian bulan Muharram. Tanggal berapa? Tanggal 1 Muharram. Nah, gitu dong. Jadi hafal ke anak. Ya, banyak sekali yang perlu kita ajarkan ke anak-anak kita. Karena apa? Kita katanya pengen punya anak yang soleh, kita pengen punya anak yang pinter, kita pengen punya anak yang berakhlak, tapi kita sendiri tidak memahami. Kita sendiri tidak pernah memperlakukan diri kita untuk berakhlak. Ini ya yang harus kita pelajari dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ngejelasin yang lain tadi udah habis, masih saya bingung. Waduh, habis nih materi gue. Saya ngomong apa ini? Nah, ini itu doang yang saya miliki. Alhamdulillah ya, biarin ya. Yang penting mah kita bisa mengikuti dan cinta kepada Rasulullah. Udah bu ya, bu. Dah, ya, udah lapar belum? Mah, belum. Ini sayur sop udah adem. Ya. Ini yang terpenting bagi kita. Kemudian yang selanjutnya, kata Nabi untuk menjadi cinta kita kepada beliau, kepada Rasulullah. Man ahabbani kana ma'i bil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku di dalam sorga. Apakah cinta kita cuma ngomong doang? Saya cinta kepada Nabi. Sholatnya loh? Kagak. Tadi kata Pak Jaya, wah sekarang mah banyak perbedaan, pirko. Tahajud. Kemudian yang paling jadi perbedaan tuh kemarin itu apa? Kunut. Ini kunut, ini enggak. Rame ya, maulid bid'ah, rajab bid'ah, tahlilan bid'ah. Lah emang orang mau dikubur kayak nguburin ayam, nggak didoa-doain acan ya. Kita tahlil itu yang kita baca apa? Doa. Bacain suratul Fatihah, nyampe enggak? Insya Allah nyampe. Buktinya saya baca Fatihah nggak balik lagi. Berarti nyampe kan? Kalau nggak nyampe balik lagi. Nggak percaya, mati duluan. Ntar saya bacain Fatihah. Kalau nggak nyampe bilang balik lagi. Nggak nyampe tak gitu. Ya, ini yang harus kita hindari, perbedaan-perbedaan. Bagaimana umat kita akan maju kalau yang dibahasnya masalah perbedaan-perbedaan. Makanya alhamdulillah di sini para remaja, kemana remajanya? Pada madang ya? Yang muda pada makan loh. Aja belum nih. Ya. Anak-anak muda penerus bangsa, anak-anak muda penerus alim ulama. Lihat kalau ulama meninggal dunia susah cari gantinya. Berapa lama Jainuddin MZ meninggal? Kurang lebih hampir 11 tahun. Adakah penggantinya? Ada anaknya, beda. Ustadz Jepri Al-Bukhari meninggal dunia pada usia 40 tahun, udah ada gantinya. Habib Munzir Al-Musawa, Majlis Rasulullah, meninggal dunia, udah ada gantinya. Sulit untuk mencari ganti para ulama. Tapi kalau Pak Lurah, Pak RW mati, mati apa meninggal? Mati ya. Coba aja, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan wa meninggal. Enggak, sholatnya enggak sah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Ya. Pejabat meninggal dunia udah banyak gantinya. Jangankan meninggal dunia, masa jabatan mau berakhir saja sudah ada gantinya, udah baris.
Makanya ulama-ulama ini perlu untuk kita jaga, untuk perlu kita ikuti, terutama para pemuda. Pemuda ya, ngaji. Jangan cuma nongkrong doang. Ya, siap. Jadi pemuda-pemudi yang hebat, yang kuat, menjadi generasi penerus para alim ulama. Karena ini yang sulit. Ya, tadi kata Pak Kiai Asep dikatakan pemuda hari ini adalah pemimpin esok hari. Makanya kita siapkan. Di sini ada nggak pengajian anak muda, ikut ngaji nggak? Hah? Alhamdulillah ngaji ya. Ada Pak Haji Asep, alhamdulillah dari sono jauh ke sini ngaji. Kita jangan yang di ngajinya yang 17 tahun ke atas, yang 70 tahun ke atas. Yang muda-muda ngaji, biar nanti di komplek ini biar pemuda yang pegang, biar pemuda yang menggerakkan, jangan Bapak Edi. Pak Edi mah duduk manis, tinggal anak muda laporan, lapor Pak. Maulid siap dilaksanakan, ada duitnya? Nggak ada, saya minta ke Bapak. Gitu anak muda ya, siap ya. Anak muda, anak mudi sekarang ini banyak perawan imitasi. Pergi Isa pulang pagi, dandannya kayak putri, wanginya kayak bidadari, tapi kalau pulang sudah kayak kunti, rambut acak-acakan. Jaga ya pemuda-pemudi kita, jangan terbawa oleh arus globalisasi. Karena kita khawatir kalau kita yang sudah tua ini tinggal rajin ibadah saja. Tapi anak muda mempunyai peran yang sangat luar biasa. Makanya lihat, kalau tidak ada Rasulullah, adakah sesosok Umar bin Khattab yang gagah berani? Kalau tidak ada Rasul dengan dakwah dan akhlaknya, adakah Ali bin Abi Thalib yang harus menggantikan Rasulullah, ngegantiin mati? Adakah Siti Khadijah yang hartanya begitu banyak habis dipakai berjuang untuk menegakkan Islam? Ada nggak yang hari ini kayak gitu? Kalau tidak ada Rasulullah, tidak mungkin ini terjadi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang mulia mengajak orang-orang yang dulunya membenci Islam, akhirnya balik membela Islam. Ini kalau nggak ada perjuangan Rasulullah, Islam nggak nyampe nih ke perumahan Toa. Iya, karena ada perjuangan Rasulullah, alhamdulillah Islam nyampe ke perumahan Toa. 180 juta umat Islam banyak sekarang di Perancis, semercon, ngehina Islam. Berapa banyak orang-orang yang demo semuanya karena apa? Menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita di sini jangan sampai menghinakan Rasulullah, tapi kita balik cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak ini ngaji serius banget, tahu ngerti tahu kagak ya. Kalau saya biasa ngisi pengajiannya taklim ya, biasa ngaji kumpul sama emak-emak, habis baca salawat, ngaji kitab. Sekarang sama Pak Haji besok ngisi pengajian ya, aduh saya bingung nih ngadepinya emak-emak sama para guru, para kiai. Maaf Pak Kiai ya, para ustadz, para guru ya, saya mungkin kurang pas. Kalau kata orang mah saya kayak ngajarin bebek berenang, ngajarin ikan untuk menyelam. Iya, kurang pas ya tadi ya, mohon maaf ya. Nah, jadi itu yang harus kita ingat dari pelaksanaan Maulid Nabi. Udah ya, udah habis kan tadi sampai sini ya judulnya ya. Ini saya ngelihat judul ini yang buat nih tukang bangunan pasti nih. Ada meningkatkan, mau berapa tingkat lagi nih? Kita udah punya 1 tingkat iman, pengen ningkat lagi, alhamdulillah.
Udaya. Nah, Bu Udaya. Ya. Mau minum air putih, tadi air putih. Emang air putih mah murah, murni, ya. Alhamdulillah, nggak ada kopi. Nggak bohong, bercanda. Ya, jangan dianggap bercanda. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan hikmah dari peringatan Maulid Nabi ini yang pertama, kita ambil contoh dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang dikatakan dalam hadis Nabi, bu'istu liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Kalau memang kurang baik, perbaiki hari ini. Kalau suka ngomongin orang, stop ngomongin orang. Kenapa? Nggak ada untungnya. Yang diomongin dia anteng-anteng baik, kita yang capek ngomongin orang. Kalau kemarin males ke masjid, setelah ini datang ke masjid, sholat jamaah. Ya, jangan di rumah baik. Ibu mau nggak punya laki soleha? Hah? Mau punya laki soleha apa soleh? Soleh. Jangan soleha. Kalau soleha besok kasih mau kena, bukan peci. Makanya suruh ke masjid. Ibu menikah dengan suami, istri harus ada saling mengisi. Bahkan kata Nabi begini, kalau kamu bangun di waktu malam, percikan air ke istrimu, ajak bangun untuk sholat. Begitupun istri, percikan suami air agar dia bangun untuk sholat. Besok praktekin, insya Allah perang. Ya, nggak bangun satu percikan seember, bangun loh tahajud. Kenapa? Kita udah maulid kemarin. Malu Ustadz Pak Haji Asep ngomong harus rajin beribadah, ngikutin sunnah Rasul. Besoknya gitu lagi. Apa makna maulid? Ya, siap Bu? Siap nggak? Rajin ke masjid, baca Quran ya Bu ya. Kalau ibu baca Quran nyuruh ke anak juga enak. Kalau anak nggak mau baca Quran, ngelihat emaknya juga nonton TV yang dipegang bukan Quran tapi remote. Sholat maghrib rebutan sama anak, rebutan remote. Sekalinya sholat nunggu iklan. Lagi sholat asik-asik, iklannya udah, iklannya udah. Allahu Akbar. Kagak ngikutin lagi kaidah-kaidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, yuk dari peringatan ini mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sebisa mungkin kita ikuti. Kalau nggak bisa keseluruhannya, jangan dulu. Sedikit-sedikit kita ikuti akhlak-akhlak Nabi agar kehidupan kita dari hari ke hari terus berubah. Jangan monoton kayak gitu lagi. Kalau hari ini kita belum bisa jamaah ke masjid, minimal maghrib isya ke masjid, apalagi bisa sholat jamaah subuh di masjid. Belum bisa bangun untuk sholat tahajud, minimal sholat sunnah tidak dilewatkan, kerjakan, karena kita ngaku umat Nabi. Ya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintai aku. Ya, kita kan mau untuk menghidupkan sunnah Nabi. Udah itu aja. Dari tadi udah tapi ngomong lagi kata ibu. Udah ya Bu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji mah nggak usah banyak-banyak, yang penting singkat, tepat, pulangnya insya Allah bawa berkah mulu, bawa berkah ya. Karena apa? Lama ataupun sedikit, kata Pak Haji Asep, sudah dilem. Apanya? Tahu aja. Tuh ya, jangan lama-lama, karena saya mah nggak pernah ngarepin amplop insya Allah Bu. Nah itu dah, saya emang nggak mau ngomong, malu. Terima kasih. Aku lupa lihat wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Indra Wahyudi SPDI MAG telah menyampaikan
sedikit ceramahnya yang semoga ilmunya nanti bisa kita terapkan setelah kita pulang dari acara Maulid Nabi ini. Acara selanjutnya Baris? Acara selanjutnya ada doa oleh Bapak Ustadz Haji Ansori. Kepada Bapak Ustadz Haji Ansori dipersilahkan. Bagian juga doa. Bu, sebelum doa sama tanya Bu, syarat maulid ada berapa Bu? Ada 4 apa 5? 5 ya. Yang pertama ngundang orang banyak, nih udah banyak. Yang kedua ada yang baca zikir maulid tadi. Yang ketiga baca Al-Quran udah. Yang keempat apa? Tadi udah disampaikan. Tausiah. Yang kelima doa. Yang keenam tahu apa saya nggak tahu. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, wabil khusus apa yang diadakan peringatan maulid di perumahan Toa ini, kedua belah pihak dari Bogor dan Depok, mudah-mudahan barokah semua. Dijauhkan daripada bahla, dari penyakit COVID-19 yang ada di kita, dan insyaallah kita semua dalam keadaan aman, jauhkan dari musibah dan segala macam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Panakal hamdu ya Allah ya Rabbana ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin awad akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu anhu sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa'afina bil majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalal wajhika ma'alim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lidamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min syarri nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna ta'al abrari ajtaka ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Ansori atas doanya. Semoga doa-doa yang telah dipanjatkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 amin. Kita sudah sampai ke penghujung acara pada dari pagi tadi ya Riz ya. Sekarang jadi penutupan dari kami selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata dalam penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.